Entah memang terinspirasi dari lagu hit The Rolling Stones yang berjudul sama atau tidak, yang jelas sekali lagi, Sympathy for the Devil adalah judul dari film terbaru milik Nicolas Cage. Selain menampilkan Cage, filmnya juga menampilkan Joel Kinnaman dan disutradarai oleh Yuval Adler. Memang, film ini merupakan karya dari Nicolas Cage yang saat ini terkenal akan film dengan kualitas B-movie dengan kisah absurd dan editing kasar, membuat film tersebut terkesan aneh sekali. Tapi, namanya juga Nicolas Cage dan beberapa film yang mereka buat itu sendiri memang bentukannya sangat menarik sekali. Tidak heran, kalau seorang pemain satu ini bakalan membuat sebuah film yang mungkin sudah jadi trademark dari seorang Cage. Pasalnya, filmnya kebanyakan adalah aksi dan semuanya sangat bagus sekali. Mulai dari Face Off, Gone in 60 Seconds sampai Ghost Rider. Seorang pria, yang diperankan, Kinnaman, harus bepergian karena adanya urusan keluarga yang sangat darurat. Nah, di tengah-tengah keterburu-buruannya tersebut, tiba-tiba ia dicegat dan ditodong oleh sosok pria yang dikreditkan sebagai penumpang. Setelahnya ia diajak keliling-keliling mengitari malam. Si pengemudi yang mengendarai mobilnya, tentunya merasa takut campur bingung sendiri. Ia bingung apa yang diinginkan oleh si penumpang. Pokoknya yang jelas si pengendara tak boleh berhenti sama sekali. Apabila ia berani satu kali saja berhenti atau tidak menuruti keinginannya, si penumpang berjanji bakalan ada yang celaka atau bahkan tewas di tangannya. Tak ayal, si pengemudi pun gak ada pilihan lain selain harus terus mengikuti permainan si penumpang berbahaya ini. Setelah dipaksa mengemudikan penumpang misterius di bawah todongan senjata, seorang pria menemukan dirinya dalam permainan kucing dan tikus yang berisiko tinggi di mana menjadi jelas bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat. Karya ini ditulis selama pemogokan WGA dan SAG-AFTRA 2023. Tanpa kerja keras para penulis dan aktor yang sedang mogok, film ini tidak akan ada. Dalam Sympathy for the Devil, Nicolas Cage yang menampilkan rilisan teatrikal terbatas beranggaran rendah, langsung ke VOD, adalah pilihan materi yang salah. Pemain hebat sepanjang masa, yang tampaknya membuat satu film hebat dalam setahun, yang dicampur dengan beberapa kantong sampah yang menyala-nyala, mengenakan setelan merah dengan rambut berwarna serasi. Syarat dengan aksen Brooklyn yang menjengkelkan, yang datang dan pergi. Saat Nicolas Cage berteriak dan pamer sepanjang pertunjukan, karakter misterius ini mengejutkan pengemudi, yang dimainkan Joel Kinnaman, dengan duduk di kursi belakang dan mengeluarkan pistol saat ia masuk ke garasi parkir rumah sakit. Dengan tingkat urgensi yang sangat minim mengingat istrinya, yang pernah mengalami komplikasi persalinan di masa lalu, meskipun keduanya sudah mempunyai satu anak laki-laki, sedang dalam proses persalinan. Dijuluki penumpang, orang asing itu memaksa pengemudi untuk keluar dari rumah sakit dan mengemudi dengan santai, tanpa informasi nyata mengenai niatnya. Dia yakin bahwa cerita sedih keluarga klise apapun yang ingin disampaikan oleh pengemudi adalah palsu, dan mengingat kekhususan perilaku karakter selama perkenalan, ada alasan untuk curiga ada sesuatu yang mencurigakan yang sedang terjadi. Sutradara Yuval Adler dan penulis skenario Loop Paradise, membuat efek klasik mengatasi hal klise agar tampak subversif. Namun, ada beberapa intrik tentang apa yang diinginkan pria ini, dari seorang pria keluarga yang obsesif terhadap pekerjaan dan tidak jelas, yang tiba di rumah sakit untuk menemani istrinya saat melahirkan. Para pembuat film tidak melakukan apa-apa dengan hal ini, menghabiskan hampir 30 menit di dalam mobil berbicara berputar-putar, sebelum ceritanya menjadi sebuah rangkaian panjang di sebuah restoran Roadhouse. Karena jawaban-jawaban di sini sangat umum dan mengecewakan, Nicolas Cage, yang dikagumi karena ingin memberikan sentuhan yang mengesankan pada karakter ini, ditugaskan untuk menjadi pengalih perhatian, dengan menjadi besar dan lantang sebagai psikopat yang meneror si pengemudi, dan semua orang di restoran. Tentu saja ada materi di sini yang akan dimasukkan ke dalam montase gangguan mental Nicolas Cage, tetapi juga terasa tidak menginspirasi, rutin, dan memalukan. Hal ini tidak lagi mengejutkan atau efektif. Itu juga tidak sesuai dengan beban dramatis yang ingin dicapai oleh narasi tersebut. Jika film ini menampilkan penampilan Nicolas Cage yang lebih tenang tanpa estetika merah dan sudut setan, mungkin para pembuat film menganggap judulnya menarik.
Tanpa itu mungkin ada sesuatu yang layak untuk direkomendasikan di sini karena ada banyak detail kecil. Di pembukaan film penjelasan tentang pengemudi yang sedikit terbayar sepanjang waktu berjalan. Itu akan tetap menarik, tetapi perubahan yang sedikit lebih serius dari Nicolas Cage, atau tidak melakukan apapun yang dia lakukan di sini, akan lebih menguntungkan cerita ini.